Hari ini kita akan bahas bab yang baru ya. Setelah materi sebelumnya kita bahas tentang integrasi numerik ya. Bagaimana mencari integral secara numerik. Hari ini kita akan bahas masalah yang baru ya, yaitu mencari solusi dari sistem persamaan linear gitu ya. Jadi sistem itu artinya persamaan linearnya ada lebih dari satu gitu ya, dengan sejumlah variabel yang tidak diketahui gitu ya. Jadi misalnya ini adalah persamaan pertama ya, ada x1 sampai xn, ini adalah variabel yang tidak diketahuinya dan kita mempunyai persamaan sebanyak n gitu ya. Jadi ini disebut dengan sistem persamaan linear. Dan kita akan mencari solusi dari sistem ini. Yang disebut solusi itu adalah kita mau mencari berapa sih nilai x1, x2 dan seterusnya sampai xn yang membuat semua persamaan linear ini berlaku gitu ya. Atau yang memenuhi semua persamaan ini gitu. Dan kalau kalian belajar tentang mungkin di aljabar linear juga pernah dipelajari, atau di apa lagi ya, di kalkulus. Jadi solusi dari sistem persamaan linear itu tiada lain adalah, kalau diilustrasikan secara visual, secara grafik, itu adalah titik potong antara persamaan yang kita mau cari solusinya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya dua persamaan nih, 3x1 plus 2x2 sama dengan 18. Kemudian persamaan yang kedua adalah min x1 plus 2x2 sama dengan 2. Kemudian berarti di sini ada dua variabel yang tidak diketahui, x1 dan x2. Kemudian ada dua persamaan. Dan solusi dari ini disebut sistem ya, karena persamaannya lebih dari satu ya. Dan solusi dari sistem persamaan linear ini itu tiada lain adalah titik potong antara garis pertama dengan garis kedua ya. Jadi kalau persamaan linear kan berarti visualisasinya itu dalam bentuk garis ya kan, persamaan garis lah gitu ya. Gitu. Nah, kalau kita punya tiga persamaan linear maka solusinya sama aja intinya gitu ya. Kita mau mencari titik potong antara ketiga persamaan itu. Secara visualnya seperti itu ya. Oke ya. Itu sekedar pengantar aja ya. Sebenarnya yang mau kita bahas di sebenarnya metode untuk mencari sistem persamaan linear itu banyak ya. Misalnya ada metode eliminasi ya kan. Metode eliminasi kalau di SMA mungkin pernah belajar ya, ada metode eliminasi. Kemudian ada metode substitusi juga bisa ya. Kalau persamaannya cuma dua gitu, ada dua persamaan yang tidak diketahui kan, bisa aja pakai cara substitusi gitu kan. Atau kalau sudah tiga bisa pakai cara eliminasi gitu kan. Atau cara lain misalnya ada aturan Cramer. Pernah belajar nggak di aljabar linear? Ada ya? Yang pakai determinan ya. Itu juga cara untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear gitu ya. Atau apalagi ada operasi baris elementer ya. Eliminasi Gauss ya. Gauss-Jordan ya. Apa lagi? Itu kan? Tahu istilah operasi baris elementer ya? Pernah dengar ya? Nah, itu OBE ya. Nah, itu juga cara untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear. Nah, kita tidak akan mengulang apa yang sudah kalian pelajari ya. Jadi di sini kita akan belajar metode. Bentar, saya tanya dulu, kalau di ALE itu belajar tentang dekomposisi LU nggak namanya? Belajar ya? Oh udah berarti ya.
Oke. Masih ingat? Lupa. Oke. Sebenarnya kita akan itu adalah metode yang akan kita pelajari. Idealnya sebenarnya harusnya tidak beririsan ya. Tapi nggak apa-apa ya. Mungkin untuk perbaikan karena LU ini udah masuk di silabus metode numerik ini ya. Jadi kita akan bahas meskipun kalian sudah pernah pelajari ya. Mungkin masukan untuk ya metode numerik tahun depan nanti itu akan kita hilangkan ya yang ada irisannya itu. Oke, nggak apa-apa ya, kita mengulang aja metode dekomposisi LU ya. Apa singkatan dari LU? Apa? Lower upper ya. Lower itu maksudnya apa? Bawah, segitiga bawah. Kalau upper, segitiga atas gitu ya. Oke. Kalau eliminasi Gauss juga sudah tahu kan? Sudah tahu ya? Oke. Nah ini ya kira-kira kita bahas dulu eliminasi Gauss ya, sekilas ya, karena ini nanti akan dibahas juga di dekomposisi LU. Jadi misalnya kita punya kan sistem persamaan linear itu biasanya dinotasikan dengan AX sama dengan B ya. A itu adalah matriks koefisien. Nah ini ya. A itu adalah matriks koefisien dari variabel bebas ini. Kemudian AX, X-nya itu adalah vektor dari variabel yang tidak diketahui yang mau kita cari, sama dengan B. Nah, vektor B itu berisi ruas kanan dari sistem persamaan linear ini ya, berupa konstanta. Gitu ya. AX sama dengan B. Nah, sehingga di sini dalam proses eliminasi Gauss itu kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, gitu ya, matriks yang di extend ya. Jadi di sini adalah matriks koefisiennya yaitu A, kemudian ini adalah ruas kanannya, gitu ya. Kan dalam eliminasi Gauss itu ada dua langkah utama ya, ada eliminasi maju, kemudian ada substitusi balik gitu ya, intinya ya. Metode eliminasi maju itu intinya gimana kita akan memanipulasi matriks ini dengan menjadikan baris yang pertama ini sebagai persamaan pivot gitu ya, atau yang akan dijadikan acuan, dan kita akan mengubahnya. Langkah yang pertama nih, eliminasi maju itu kita akan membuat matriksnya supaya menjadi segitiga atas gitu ya. Disebut matriks segitiga atas itu adalah diagonal utamanya tidak nol, kemudian bagian atas ini karena disebut segitiga karena ini bentuknya segitiga ya. Nah, ini tidak nol, kemudian ya sebenarnya salah satunya boleh aja sih ada yang nol ya. Tapi secara umum begini ya, yang harus nol itu adalah yang bagian bawahnya ini ya, segitiga bawah ini. Jadi ada 3 elemen kalau ukurannya 3 kali 3 ya. Dan ini menggunakan operasi baris elementer itu ya. Jadi kita akan mengubah-ubah baris pertama itu tidak akan pernah berubah, tetap. Nah, baris kedua itu akan berubah, makanya di sini notasinya A aksen ya. A aksen karena nilainya itu bisa saja berbeda dengan A22 aslinya di sini. Gitu ya. Karena adanya proses manipulasi aljabar itu ya. Jadi isinya 0, makanya nggak ada koefisiennya. Nah, yang baris ketiga juga sama. Ini adalah hasil manipulasi yang membuat sebagian elemennya itu 0, gitu ya. Sehingga ini oke. Nah, dari sini kita akan melakukan substitusi balik, gitu ya. Substitusi balik itu mulainya dari baris paling bawah, gitu ya. Di kolom pertama itu X1, ini X2, ini X3 ya. Jadi ini tuh koefisien dari X3 ya. Maka X3-nya itu ini ruas kanannya ya, ruas kanan. Jadi A double aksen 33 kali X3 sama dengan B3 double aksen gitu ya. Maka X3-nya bisa dihitung dengan cara ini B3 double aksen dibagi dengan A33 double aksen gitu ya.
Jadi kita cari dulu X3, kemudian kita cari X2, kita substitusikan X3-nya ke persamaan yang kedua ya. Jadi di sini X3, di sini ada X2 ya. Kalau X3-nya diketahui, maka kita akan dapat X2-nya. X2-nya bisa dihitung dengan cara ini. Ya tinggal dipindah ruaskan terus dibagi gitu ya. Setelah kita dapat X2 baru kita cari X1 ya. Karena di sini X1, X2 dan X3 kita tinggal substitusikan gitu. Oke. Jadi kita akhirnya dapat nilai X1, X2 dan X3 sebagai variabel yang tidak diketahui ya. Mau kita cari ya. Itu adalah cara kerja dari eliminasi Gauss ya. Eliminasi Gauss. Oke. Itu sebagai apa namanya? Sebagai pengantar ya, secara singkat. Atau kita lihat contohnya ya. Karena contoh ini nanti akan diulas juga di contoh apa namanya? Contoh dari dekomposisi LU ya. Jadi akan saya ulas juga. Jadi misalnya di sini ada 3 persamaan linear atau ada satu sistem yang berisi 3 persamaan linear. Kemudian di sini kita akan mencari solusi dari sistem persamaan ini menggunakan eliminasi Gauss sampai 6 significant figures ya, sampai 6 angka signifikan. Di figures di sini artinya bukan gambar tapi angka gitu ya. Karena maknanya bisa banyak ya. Oke. Nah, langkah yang pertama itu adalah eliminasi maju ya, eliminasi maju ya. Nah, eliminasi maju itu baris ini persamaan pertama sebagai pivot akan tetap seperti ini. Nah, koefisien X1 untuk baris kedua dan baris ketiga akan kita buat 0 gitu ya. Kemudian koefisien X2 dan koefisien X2 dari persamaan ketiga juga kita akan buat 0 gitu ya. Dan misalnya ini dulu ya, supaya jadi 0 ya. Ini kan koefisien X1 ya dari persamaan kedua itu kan 0,1 ya. Supaya jadi 0 itu akan dikurangi nilai yang sama ya, dikurangi 0,1 kali X1 ya. Supaya jadi 0 ya, dikurangi nilai yang sama. Atau 0,1 dikurangi 0,1 gitu ya. Nah, supaya dapat 0,1 itu kita jadikan persamaan 1 ini sebagai acuan gitu ya. Caranya itu tinggal ini persamaan 1 ya sebagai pivot itu dikalikan dengan ini 0,1 dibagi 3. 0,1-nya dapat dari sini, 3-nya dapat dari sini gitu. Jadi kalau kita 0,1 per 3 kalau dikali 3 kan hasilnya jadi 0,1, iya nggak? Nah, gitu. Jadi 0,1 per 3 kalau dikali 3 hasilnya 0,1. Kan tadi gimana caranya supaya dapat 0,1 dari persamaan pertama gitu ya. Jadi tinggal ini si persamaan pertama itu dikalikan 0,1 per 3. Nanti hasilnya persamaan kedua akan dikurangi dengan persamaan yang baru itu tadi ya. Nah ini and subtract the result dan kurangkan hasilnya, hasil dari perkalian itu dari persamaan yang kedua ini. Jadi nanti 0,1 X1 dikurangi 0,1 X1 jadi 0. Nah di sini lihat ini adalah hasil dari persamaan 2 dikurangi gitu ya, dikurangi perkalian persamaan 1 dengan 0,1 per 3 ya. Ini kayaknya nggak usah detail ya, nanti di latihan aja kalau ada yang lupa ya. Saya nggak usah bahas detail gimana prosesnya karena ini kalian sudah pelajari ya. Tapi kalau ada yang masih lupa,
mungkin nanti saat latihan nanti boleh tanya-tanya ya. Secara prinsip aja dulu ya. Makanya di sini hasilnya itu X1-nya udah hilang koefisiennya karena 0. Jadi hanya tersisa X2 dan X3. Nah, dari mana 7,0033 ini? Itu didapat dari ya ini. Ini dikalikan ini gitu ya. Nanti 7-nya akan dikurangi dengan hasil itu. Oke, gitu ya. Oke. Saya lanjut dulu ya. Karena tadi sudah pernah belajar, kecuali memang dari 0, mungkin akan saya jelaskan detail ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Oke. Jadi persamaan yang keduanya sekarang sudah berubah ya. Nilainya jadi ini, yang asalnya ini gitu ya, dengan cara manipulasi aljabar tadi ya. Kemudian persamaan yang ketiga ya, yang ini nih, itu akan kita buat 0 koefisien dari X1 dan juga koefisien dari X2-nya ya. Langkah yang pertama kita nolkan dulu yang ini ya, yang koefisien dari X1. Gimana supaya 0? Ya dikurangi sesuatu yang sama ya. Gimana supaya dapat 0,3 dari persamaan 1? Nah, sini tinggal 0,3 dibagi 3 sebagai pengalinya. 0,3-nya dari sini, 3-nya dari sini. Gitu ya. Karena kalau 0,3 dikali 3 hasilnya jadi 0,3. Itulah yang akan membuat ini jadi 0 gitu ya. Karena dikurangi sesuatu yang sama ya. Nah, nanti hasilnya jadi seperti ini. Oke, saya langsung ke hasil ya. Nah, hasilnya jadi gini nih. Ya. Nah, karena koefisien dari X2 persamaan 3 ini juga harus 0, ya kan? Maka kita akan menggunakan cara yang sama dengan mengacu pada persamaan kedua yang ini, ya kan? Gitu. Gimana caranya supaya ini 0? Ya tinggal dikurangi sesuatu yang sama. Nah, gimana supaya dapat yang sama? Nah, ini min 0,19 dibagi 7,033 gitu ya. Nanti kurangkan hasilnya dari persamaan ini gitu ya. Jadi oke, jadi ini adalah pengalinya ya. Oke, jadi kalau kalian pernah belajar prosesnya sama ya. Tadi sama dengan yang tadi dan kita dapat hasilnya ini. Oke. Setelah kita buat koefisien dari X2-nya 0 ya. Hasilnya jadi gini. Nah, sekarang ini adalah eliminasi maju ya kan. Eliminasi maju nih. Kita sudah buat 0 nih. Segitiga bawahnya. Jadi ini hanya tinggal segitiga atas. Nah, kita lakukan substitusi balik ya. Substitusi balik itu kita mulai dari persamaan yang ketiga ini. Nah, kita mau nyari X3-nya berapa ya? Berarti kan yang ruas kanan dibagi koefisiennya ini kan. Ya enggak? Kita dapatlah X3 ya. Dan setelah dihitung X3-nya 7,000. Oke. Kemudian substitusi balik. Nah, kalau X3-nya sudah diketahui, di persamaan yang kedua kan ada dua nih, X2 dan X3 yang tidak diketahuinya ya. Nah, kita substitusikan X3-nya ke sini untuk mendapatkan X2 nanti, ya kan? Nah, setelah disubstitusikan dapatlah X2-nya min 2,5 gitu ya. Sekarang tinggal X1 ya. Nah, jadi X3-nya sudah kita ketahui, X2-nya juga sudah. Kita bisa nyari X1 dengan mensubstitusikan X2 dan X3 ini ke persamaan 1 ini, ya kan? Nanti dapat X1-nya. Dan X1-nya ya 3. Gitu ya. Dan hasilnya itu adalah identik dengan solusi eksaknya katanya. Jadi solusi eksaknya itu X1-nya 3, X2-nya min 2,5
dan X3-nya sama dengan 7. Ini nilai eksaknya. Jadi kalau kita lihat tadi X3-nya 7 ya, sama ya. X2-nya min 2,5. Ya, mendekati atau sama persis. Dan ini kenapa disebut solusi? Karena kalau ketiga nilai X ini kita substitusikan ke setiap persamaan awal, itu dia memenuhi persamaan ini ya. Jadi kalau ini dimasukkan X1, X2 dan X3-nya hasilnya 7,85 min dan seterusnya ini. Jadi memenuhi setiap persamaan dari sistem persamaan itu. Dan kalau digambarkan dalam grafik 3 dimensi ya, X1, X2, X3 ini adalah titik di mana ketiga garisnya itu, ketiga bidangnya itu berpotongan gitu ya. Cuma nggak usah lah ada visualisasi ya. Yang penting inti dari solusi dari sistem persamaan linear itu adalah kita mau mencari titik potong ya antara setiap persamaan gitu. Oke. Nah, kemudian yang mau saya highlight di sini kan bahasanya 6 angka signifikan ya. Apa sih maksud dari 6 angka signifikan? 6 angka signifikan tuh beda dengan 6 digit desimal. Beda ya. Bedanya itu gini, coba lihat angka-angka yang ada di sini. Ini tuh ada 6 angka signifikan. Ya. 7, 0, 0, 3, 3, 3 ya. Ada 6, ya kan? Ini juga 6 angka signifikan. Ya. Meskipun ada nolnya di depan, tapi nol yang di depan itu enggak signifikan, disebut enggak signifikan karena itu tuh enggak ngaruh gitu. Enggak ngaruh tuh maksudnya ini tuh boleh aja kita tulis gini 2,93333 kali 10 pangkat kali 10 lah, kalau 10 pangkat 1 gitu. Jadi nol yang di depan tuh enggak signifikan, maknanya itu enggak apa namanya? Ngerti ya? Jadi beda dengan banyaknya digit desimal. Oke? Yang ini juga 6 angka signifikan ya. Di depan komanya ada 2, berarti setelah komanya ada 4 gitu ya. Oke, nah ini ya ini sebenarnya supaya tahu aja bahwa 0,19 itu bukan hasil pembulatan gitu ya, tapi ada memang di belakangnya itu 0, makanya ditulis 6 angka signifikan gitu ya. 0 yang di sini enggak signifikan yang di depan, tapi yang di belakang itu kita hitung. Ya, karena ya untuk sampai 6-nya itu 6 maksimum. Oke. Nah, itu eliminasi Gauss ya. Eliminasi Gauss yang akan nanti kita gunakan untuk proses. Sampai sini dulu ada, bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Saya lanjutkan ke dekomposisi LU ya. Dekomposisi LU. Mana ya? Ini apa? Bukan. Nah, kalau di buku itu bab 10 ya. Nah, bab ini membahas sebuah kelas dari metode eliminasi ya yang disebut dengan dekomposisi LU. Jadi ini sebenarnya menggunakan teknik eliminasi juga ya. Cuma ada cara yang berbeda lah gitu ya. Kelebihan utama dari dekomposisi LU ini adalah mengeliminasi ini the time consuming ya.
Jadi meminimalisir meminimalisir proses eliminasi, sehingga operasinya itu hanya dilakukan pada matriks koefisien aja A. Kalau dalam eliminasi Gauss itu, kalau A-nya berubah, ya, ketika kita merubah-rubah matriks koefisien, maka matriks B-nya juga ikut berubah, ya kan? Yang ruas kanannya itu ya. Tapi kalau fokus dari LU itu, yang kita ubah-ubah itu adalah matriks koefisiennya aja katanya, gitu. Sehingga, nah ini metode dekomposisi LU itu cocok digunakan kalau ruas kirinya itu tetap dan ruas kanannya bisa berubah-ubah, gitu. Kebayang nggak misalnya dalam sistem persamaan yang tadi dijadikan contoh ya, misalnya ruas kanannya kita punya beberapa sistem ya, kita punya beberapa sistem persamaan linear gitu ya. Sistem yang pertama ada 3 persamaan linear, ruas kanannya sekian gitu ya. Nanti ada sistem yang kedua, ruas kirinya sebenarnya sama gitu ya, koefisiennya sama, yang bedanya itu ruas kanannya aja gitu. Nanti ada lagi sistem yang ruas kanannya itu beda lagi, ruas kirinya sama ya, koefisiennya sama gitu. Kalau kita pakai eliminasi Gauss ya, ketika kita dihadapkan pada 3 sistem tadi ya, yang bedanya itu hanya ruas kanannya ini aja, kan mau nggak mau kita operasinya itu 3 kali gitu ya, 3 kali gitu ya. Tapi kalau dalam dekomposisi LU itu cukup sekali aja gitu ya, si ruas kirinya aja yang kita ubah-ubah, si matriks koefisiennya aja yang kita ubah-ubah, yang kita ya formulasi gitu ya, sehingga ketika ruas kanannya itu ada beberapa beda-beda ya, itu kita cuma sekali jalan gitu. Nah itu mungkin terjadi dalam kondisi real gitu ya. Jadi misalnya kita mau mencoba-coba sistem gitu ya, kebayang kalau eliminasi Gauss digunakan untuk mencoba-coba mencari solusi dari satu sistem yang kita ubah hanya ruas kanannya aja, maka prosesnya itu akan banyak sekali gitu ya. Oke. Nah itu adalah ya kelebihan lah dari metode dekomposisi LU ya. Oke, coba kita lihat ya. Nah di sini masalah atau problem yang kita hadapi itu dinotasikan dengan ini ya, AX sama dengan B ya. A ini adalah matriks, nah, ditandai dengan tanda siku ya. Jadi kalau siku berarti matriks, kalau kurung kurawal berarti vektor ya. Jadi AX sama dengan B, nah, B ini juga vektor ya. Oke, jadi ini adalah masalahnya. A itu adalah matriks koefisien, X itu adalah vektor dari variabel yang tidak diketahui dan yang mau kita cari, B itu adalah vektor dari ruas kanan dari sistem persamaan linear gitu ya. Oke. Nah katanya it becomes inefficient, jadi akan tidak efisien ketika menyelesaikan sistem persamaan yang koefisiennya sama but with different right hand side constant, tapi dengan konstanta ruas kanan yang berbeda-beda gitu ya. Akan tidak efektif kalau pakai eliminasi Gauss gitu ya, karena harus diulangi lagi gitu ya. Oke, nah katanya tadi Gauss sudah tahu ya, ada 2 langkah utama, ada forward elimination dan juga back substitution ya. Oke. Nah inti dari metode dekomposisi LU itu adalah dia memisahkan, separate ya, memisahkan proses eliminasi dari matriks A yang ada di ruas kirinya itu dengan
ya membedakannya dengan manipulasi yang ruas kanan yang B gitu. Kalau dalam eliminasi Gauss kan itu berbarengan ya. Ketika kita mengeliminasi matriks koefisien, matriks B-nya juga ikut berubah, ya kan? Karena proses tadi ya, perkalian dengan persamaan pivot terus dikurangkan ya, itu kan ruas kanannya ikut berubah juga kan. Oke, nah coba kita lihat ya, overview ya. Nah, seperti halnya metode eliminasi Gauss, bahwa dekomposisi LU ini juga membutuhkan pivotingnya itu agar bisa menghindari pembagian dengan nol ya. Oke. Ya kan koefisien dari pivot itu jangan sampai nol ya, karena akan terjadi pembagian dengan nol gitu ya. Jadi itu ada harus dihindari juga, sama seperti halnya eliminasi Gauss ya. Oke. Nah, persamaan tadi kan AX sama dengan B ya. Kalau B-nya kita pindahkan ke ruas kiri kan jadi AX min B sama dengan 0 ya, ruas kanannya vektor 0. Nah, si persamaan 10.2 ini atau masalah sistem persamaan linear ya, ini sistem persamaan linear ya. Cuma dinotasikan dalam notasi yang paling sederhana ya. Misalkan oke. Jadi AX min B sama dengan 0 ini bisa kita tuliskan dalam bentuk sistem an upper triangular system ya. Sistem segitiga atas gitu ya. Oke, kenapa disebut sistem segitiga atas? Karena si matriks koefisiennya bentuknya segitiga atas gitu ya. Jadi ini adalah sistem segitiga atas ya. Dan kalau kita lihat ini ya, perkalian antara matriks ini dikali X sama dengan D ya, ini itu sebenarnya similar ya, sama saja dengan proses manipulasi yang terjadi pada eliminasi maju ya. Eliminasi maju dari eliminasi Gauss itu kan intinya kita akan mengubah sistem persamaan ini menjadi matriks koefisiennya supaya menjadi segitiga atas, iya kan? Dan yang ruas kanannya bisa berubah ya. Kan asalnya B1, B2, B3 gitu ya. Tapi karena kita udah manipulasi ya. Sebenarnya D1 ini nggak berubah ya. Tapi karena ini kita anggap dalam sistem yang baru, jadi kita notasikan dalam D1, D2 dan D3. Sebenarnya nilai D1 ini sama saja dengan nilai B1 ya, karena baris pertama itu kan nggak berubah ya kan. Tapi karena ini dipandang sebagai sistem yang baru atau notasi yang baru ya, dalam sistem segitiga atas, maka kita bisa menuliskannya seperti ini. Jadi itu mirip sebenarnya. Kemudian 10.3 ini ya, equation 10.3 ini juga bisa dinyatakan dalam notasi matriks seperti ini. UX min D sama dengan 0 ya. Jadi yang matriks koefisien ini kita sebut dengan U, makanya disebut upper ya. U itu kan upper ya. LU gitu ya. Segitiga atas lah ya. Matriks segitiga atas dikalikan dengan vektor X ya, yang ini yang berisi variabel yang belum diketahui, yang tidak diketahui, dikurangi vektor D ya. D ini pindah ruas ke kiri sama dengan 0 gitu ya. Jadi intinya persamaan 10.2 ini sebagai masalah awal kita bisa menyatakannya dalam bentuk 10.4 gitu ya, dengan proses eliminasi seperti Gauss tadi ya. Jadi eliminasi Gauss ini juga tetap digunakan dalam proses dekomposisi LU ini ya. Kemudian asumsikan katanya ada satu matriks diagonal bawah ya, dengan
1 pada diagonalnya. Jadi ini adalah matriks segitiga bawah ya. Yang diagonal utamanya itu adalah 1. Gitu ya, yang kemudian disebut dengan L. Jadi, setelah kita mengubah masalahnya menjadi persamaan 10.4, asumsikan ada sebuah matriks segitiga bawah L yang kalau kita kalikan dengan persamaan 10.4, jadi semua sukunya dikalikan dengan L ya. L kali UX min D ya. Itu hasilnya akan sama dengan AX min B ya. Kan 0 itu bisa diganti dengan AX min B ya. Kan AX min B sama dengan 0 ya. Jadi 0 yang ini diganti ruas kanannya dengan AX min B. Nah, kalau semua sukunya dikalikan dengan L, maka hasilnya akan menjadi sama dengan ini gitu ya. Oke. Jadi kalau dijabarkan nih, L ini kan dalam kurung ya. Berarti L kali UX dikurangi L kali D ya kalau dijabarkan ya. L kali U-nya nanti dinotasikan dengan matriks A ya. Jadi ini perkalian matriks nih. Perkalian matriks segitiga bawah kali segitiga atas itu sama dengan A ya. Kemudian nanti perkalian L dengan D nya jadi B ya. Kan ini ada L kali D ya, itu jadi B gitu. Jadi intinya sama dengan yang ini gitu. A itu adalah pengali dari X gitu ya. Kemudian B ini L kali D ini sama dengan B gitu ya. Oke, nah ini ada 2 langkah utama intinya dari dekomposisi LU itu ya. Yang pertama itu adalah langkah dekomposisi. Jadi si matriks A-nya itu is vektor ya, difaktorkan atau disebut juga dengan dekomposisi. Jadi dekomposisi itu sama aja dengan faktorisasi ya, mirip lah gitu ya. Tahu kan pemfaktoran ya? Pemfaktoran itu intinya mengubah dari satu ekspresi menjadi perkalian dalam bentuk lain. Itu pemfaktoran ya. Jadi kayak pernah bikin pohon faktor? Misalnya 6 gitu ya di atas ya. Itu kan cabangnya kan 2 dan 3 ya. Karena 6 itu sama dengan 2 kali 3 ya kan. Jadi mengubah dari satu ekspresi yaitu 6 diubah dengan perkalian dalam bentuk yang lain ya. 2 kali 3. 6 sama dengan 2 kali 3 gitu ya. Kita mengubah satu ekspresi menjadi perkalian dalam bentuk yang lain, itu adalah pemfaktoran ya. Dekomposisi LU itu juga sama, itu juga pemfaktoran. Makanya di sini S vektor ya. Kenapa? Karena matriks A itu nih, matriks A ya. Kita dekomposisi menjadi perkalian 2 matriks yaitu L dan U. L kali U sama dengan A. Itulah kenapa disebut dekomposisi atau pemfaktoran ya. Sama kayak 6 sama dengan 2 kali 3 gitu ya. Yang satu segitiga bawah, yang satu segitiga atas gitu ya. Nah, setelah proses dekomposisi baru ke tahap substitusi gitu ya. Jadi dalam proses dekomposisi ini nanti kita akan menggunakan eliminasi Gauss juga ya, proses operasi baris elementer lah. Oke. Nah, kemudian di sini ada tahap substitusi ya. Jadi L dan U yang sudah dihasilkan, nanti kita akan mencari nilai X-nya. Gitu ya. Oke, nanti kita lihat contohnya ya. Nah, kita coba lihat dulu skema umum ya dari dekomposisi LU itu ya. Jadi masalah awalnya itu adalah AX sama dengan B. Kemudian si A-nya ini, si matriks koefisiennya ini, kita dekomposisi. Ada matriks U atau segitiga atas dan ada matriks L, segitiga bawah ya. Yang kalau dikalikan L kali U itu nanti hasilnya akan sama dengan A gitu ya. Jadi kita dekomposisi, kita cari U-nya, terus kita cari L gitu ya. Nah, itu adalah proses dekomposisi ya.
Itu langkah yang pertama tuh. Yang bagian A ini ya. LU decomposition step. Nah, langkah berikutnya setelah kita dapat L dan U-nya, kita baru masuk ke langkah substitusi, langkah yang keduanya. Gitu ya. Ada substitusi maju dan ada substitusi mundur ya. Substitusi maju itu gini, kalau kita udah dapat L ya, nanti kita akan mendapatkan nilai D gitu ya, karena L kali D itu sama dengan B ya. L kali D itu sama dengan B. Nanti kita akan dapat D-nya itu berapa. Setelah kita dapat D-nya berapa, nanti ada substitusi mundurnya. Karena UX itu sama dengan D, U-nya sudah diketahui, D-nya sudah diketahui, maka kita bisa mencari X-nya berapa gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi ada proses dekomposisi segitiga atas dan bawah, kemudian ada substitusi, ada dua bagian, ada yang maju untuk mencari nilai D dan ada yang mundur untuk mencari X gitu ya. Kan tadi ada LD sama dengan B, nah ini ya. Kemudian ada ini UX sama dengan D. Jadi kita harus nyari D-nya dulu untuk dapetin X ya. Oke, kan U-nya udah diketahui ya, hasil dekomposisi ya. Kita harus cari D-nya dulu, baru kita dapetin X. Tapi untuk mencari D itu, nah kita harus selesaikan ini dulu gitu ya. LD sama dengan L sudah diketahui, B juga sudah diketahui. Kita cari D-nya dulu, setelah dapat D-nya baru kita cari X-nya berapa. Nah gitu ya. Oke, kita coba lihat contoh ya. Oke. Nah, ini adalah contoh bagaimana dekomposisi LU. Ini dekomposisinya dulu ya. Dekomposisi itu berarti untuk dapetin nilai L dan U-nya ya. Dalam contoh, jadi contohnya sama dengan yang tadi kita bahas di awal ya, 9.5 ya. Di sini nggak ditulis ulang. Pokoknya sistem yang tadi di 9.5 itu matriks koefisiennya itu adalah ini. Gitu ya. Oke. Si B-nya berapa kita nggak usah perhitungkan di sini. Karena prinsip dari dekomposisi LU itu kita hanya memanipulasi si A-nya aja. Si B-nya itu nanti belakangan aja. Karena tadi masih ingat ya, si dekomposisi LU ini manfaatnya kalau kita punya sistem yang cukup banyak dengan matriks A-nya tetap dan B-nya bisa berubah-ubah gitu ya. Jadi kita di sini hanya bermain dengan A-nya aja gitu ya. Jadi ini adalah matriks koefisiennya. Kemudian kita cari matriks U dengan proses eliminasi maju dalam eliminasi Gauss ya. Gauss kan ada eliminasi maju ya, forward elimination. Yang tujuannya itu mengenolkan ini nih. Yang kita dapatkan cuma segitiga atasnya. Oke. Ini matriks segitiga atas ini sama persis dengan yang ada di contoh tadi sebelumnya ya. Jadi di sini nggak diceritakan prosesnya lagi ya. Tahu kan tadi ya caranya gimana supaya mengenolkan ini yang ini gitu ya. Nah, setelah kita dapat matriks U, matriks L-nya itu tiada lain adalah, kalau L-nya itu gini, si diagonal utamanya kita buat 1 ya. Nah, angka-angka ini sebenarnya dia itu adalah faktor atau pengali yang membuat si ini jadi 0 gitu ya. Gitu ya. Yang membuat si ini jadi 0 itu tadi pengalinya berapa sih? Gitu ya. Yang membuat ini 0 itu berarti 0,1 dibagi 3 ya. 0,1 dibagi 3 itu berapa? Nah ini nih 0,1 per 3 itu adalah 0,0333 gitu ya. Dan itu disimpan di sini gitu. Jadi yang ada di matriks L itu koefisien yang 3 yang di bawah ini itu tiada lain adalah
pengali atau faktor yang membuat si koefisien dari matriks U ini 0 gitu ya dalam proses eliminasinya gitu. Jadi yang ini 0,0333, kemudian yang ini 0,1 karena pengalinya itu adalah 0,3 dibagi 3 ya, 0,1 gitu. Nah, kalau yang ini dapat dari mana? Nah, 0,19-nya kan nggak ada di sini. Tahu kan kenapa? Tahu ya? Karena ada satu matriks yang tidak dimunculkan di sini ya. Hasil dari eliminasi yang ini nih. Nah, hasil dari eliminasi ini nanti dilihat ya koefisiennya. Oke. Nantilah di latihan ya. Kalau kalian masih belum paham, di latihan kalian akan mengingat kembali gimana proses. Oke. Setelah dapat U dan jadi proses dekomposisinya itu ada tujuannya itu adalah mencari matriks U dan matriks L. Ketika kita mencari matriks U, maka otomatis L itu juga kita dapat. Karena L itu elemen-elemennya itu adalah faktor atau pengali yang membuat si matriks U-nya itu membentuk 0 segitiga bawahnya, gitu ya. Yang kalau kita kalikan L kalikan dengan U, itu hasilnya jadi matriks A. Gitu ya. Jadi kalau kita kalikan nih segitiga bawah dengan segitiga atas, itu hasilnya adalah ini. Dan ini tiada lain adalah matriks A. Kenapa A terlihat berbeda? Karena di sini ada masalah pembulatan. Ya. Dalam proses eliminasi maju ya, itu kan ada proses pembagian ya. Dan yang namanya pembagian itu kan digit desimalnya bisa banyak ya. Ya kan? Termasuk ada perkalian juga gitu ya. Jadi nah ini selisihnya itu kecil ya, minor discrepancies, dan itu disebabkan karena runoff itu pembulatan ya. Coba aja lihat sini, ini kan kira-kira 0,1 ya, yang ini nih. Kan asalnya A itu 0,1 ya, gitu kan? Cuma kalau kita kalikan L dengan U hasilnya ini, yaitu karena masalah pembulatan. Karena kita harus membatasi apalagi sampai 6 angka signifikan tadi ya, misalnya. Itu akan membuat adanya pembulatan. Itu yang membuat dia adanya selisih di sini, gitu ya. Nah, itu adalah tahap yang pertama ya, dekomposisi LU. Jadi kita mengubah dari satu ekspresi A menjadi perkalian, mengubah satu matriks menjadi perkalian matriks dalam bentuk yang lainnya. Itu adalah dekomposisi atau faktorisasi atau pemfaktoran ya. Nah, langkah yang kedua dari dekomposisi LU itu adalah tahapan substitusi ya. Tadi kan sudah dibahas substitusinya ada 2 kali ya. Ada substitusi maju, forward substitution. Nanti ada juga substitusi mundur ya. Oke. Substitusi majunya itu Oke. Tadi substitusi maju itu apa? Coba kita lihat lagi skemanya. Yang ini ya. LD sama dengan B, L kali D sama dengan B. Ya. Coba lihat di sini. Ini adalah L-nya ya. Matriks segitiga bawah. Ya kan? Dikalikan dengan D. D itu yang mau kita carinya sama dengan B. Ya kan? L kali D sama dengan B. Ya. B-nya itu adalah ini. Tinggal lihat di soal awalnya gitu ya. B-nya ini. Nah, ini substitusi maju ya.
Jadi kita harus nyari D dulu sebelum ke substitusi mundur ya. Iya kan? Nah, kolom pertama ini adalah D1, ini D2, ini D3 ya. Jadi ini D1 sama dengan 7,85 ya. Terus ini D1 plus D2 gitu ya. Ya, kenapa disebut maju? Karena kita mulainya dari D1 ya. Ya enggak? Kita mulai dari D1, nanti kita cari D2, terus kita cari D3 ya. Nah, kenapa disebut substitusi maju ya? Kenapa yang di Gauss itu disebut substitusi mundur? Karena kita nyarinya X3 dulu ya, baru X2, baru X1 gitu ya. Mundur gitu ya, dari bawah dulu. Kalau ini maju ya. Tahulah ini mah caranya ya. D1 7,85, terus substitusikan ke persamaan kedua untuk dapat D2, substitusikan ke persamaan 3 untuk dapat D3. Setelah dapat D1, hasilnya ini D1-nya 7,85, D2-nya minus 19, D3-nya 70. Nah, ini adalah vektor D-nya. Nah, setelah kita punya vektor D-nya, maka kita akan mencari X ya. Masih ingat tadi UX sama dengan D ya. UX sama dengan D tadi. Ini adalah matriks upper bound-nya. Masih uppernya, segitiga atasnya. X sama dengan D-nya yang tadi kita dapat dari hasil substitusi maju ya. Kita akan nyari X-nya ya sama. Nah, kalau ini mundur ya. Kita cari dulu X3-nya. Ya kan? 70 dibagi 10 ini ya. Ya, kira-kira hasilnya 7 ya. Nanti setelah itu cari X2, setelah itu cari X1 ya. Nanti dapatlah X-nya itu adalah ini 3 min 2,5 dan 7. Inilah solusi dari sistem persamaan linearnya. Panjang nggak? Nah, jadi ketika matriks B-nya berubah dan matriks A-nya tetap, yang kita lakukan hanya dari substitusi ini, ya kan? Hanya dari substitusi ini. Ini kan ini ya, L kali D sama dengan B ya, ya kan? Jadi kalau B-nya berubah, tinggal mulai dari tahap ini, substitusi maju. A-nya eliminasi untuk dapetin L dan U-nya nggak usah diulangi lagi, ya kan? Kalau B-nya berubah-ubah nih, kita ganti lagi B-nya, nanti ganti lagi B-nya gitu ya. Kalau eliminasi Gauss kan, ketika A-nya berubah, B-nya ikut berubah juga, harus diulangi lagi dari awal gitu ya. Dan itu yang makan waktu banyak kan proses eliminasinya itu gitu. Nah, tapi kalau dekomposisi LU, ya kalau sistemnya nggak berubah-berubah sih, ya nggak masalah pakai eliminasi Gauss gitu kan, karena cuma sekali ya. Tapi kalau tadi ya, sekali lagi dekomposisi LU itu dilakukan kalau kita punya sistem atau mau menguji coba sistem gitu ya, dengan B-nya yang bervariasi yang banyak gitu. Ada yang mau tanya? Bisa dipahami sebelum latihan?